Nikah betampol ya. Ujung-ujungnya ya. Ya pastilah, tabungan hari tua pastilah. Nggak munafik ya. Ya namanya usaha kan pengennya sesuatu yang menghasilkan buat jangka panjang, bukan hanya buat saat ini gitu. Jadi bener-bener harapannya usaha kuliner ini ya bisa bagus untuk saya sekeluarga, buat orang-orang yang bekerja di sini juga, buat semua tim-tim saya, ya mudah-mudahan berkah barokah buat semuanya. Harga tuh udah ada yang belum sih, kayak tahun berapa? Tahun berapa buka cabang? Tahun depan. Kayak udah ada cewek-cewek yang belum. Cewek-cewek yang ngelamar kerja di sini banyak. Senyum aja lagi lo. Kata dia, ya itu pertanyaan gue juga katanya gitu. Enggak ya. Gak salah lagi, Oke. lagi bangun rumah. Yes, betul. Jadi memang kebetulan rumah sebelumnya mungkin teman-teman juga tahu itu udah aku jual karena memang ternyata aku lebih suka rumah yang tidak terlalu besar tapi punya halaman gitu. Jadi ngurus rumahnya nggak capek ya ternyata. Baik banget, 2026 gebrakan dari Aisyah nih. Amin, Allahumma amin. Iya, album, usaha, film, rumah baru insya Allah. Pasangan Pasangan Bismillah. belum ada yang baru ya doain aja ya, Bismillah ya. Gitu. Dia udah ngebuka hati loh ya. Ngebuka warung sih sekarang. Bener banget. Iya kan, ngebuka warung sekarang. Kalau ngebuka hati, hatinya masih hati-hati soalnya. Jadi kayak belum terlalu terbuka. Halo, teman-teman RRI. Ya takut juga nggak sih, Masuk dulu. Bentar ya, maaf ya. Masuk dulu. Mavel, thank you. Aduh, Masya Allah. Takut juga nggak sih, kan pernikahan bukan nggak gampang gitu. Betul. Planningnya tuh mateng gitu. Betul. Jangankan pernikahan ya, untuk bikin warung aja itu semuanya di planning banget gitu. Jadi benar-benar harus ngapain. Apalagi sebelum ini kan sebenarnya saya pernah bikin usaha kecil-kecilan. Saya pernah bikin usaha barber, tapi ternyata nggak works gitu. Jadi saya cut usaha barbernya. Makanya insya Allah kalau ini karena memang semuanya saya kerjain sendiri. Dari awal nyari semuanya, bahannya dan segala macamnya itu saya cari semuanya sendiri. Jadi ya insya Allah nggak terjadi seperti apa yang sudah-sudah. Ya, yang pasti semangat buat Ibu Denada ya. Mudah-mudahan masalahnya segera terselesaikan. Resa juga membuka hati, Ibu Dena juga segera bisa ketemu sama Resa. Ya mau nggak mau, aku ngeliat juga kan jadinya, jadi tahu juga. Ya jadi intinya semangat buat Resa dan juga Ibu Denada. Awal kaget Prihatin nggak sih dengan kasus ini? Pasti prihatin ngelihat kondisinya, lihat apa yang terjadi. Tapi ya balik lagi, mudah-mudahan mereka menemukan satu titik terang untuk keduanya bisa bertemu. Ini kan kayak nggak ngerti ya, yang satunya mau ketemu yang satu, nggak ngerti lah pokoknya. Intinya mudah-mudahan keduanya ngebuka hati, intinya gitu, ngebuka hati, bisa ketemu dan bisa menjadi keluarga. kontak Dena. Tapi Enggak, sempat ini Kak Denada pernah cerita ke Kak enggak, Aisyah? jujur nggak pernah sama sekali. Kalau nanya gimana pernah cerita nggak gini, nggak pernah sama sekali. Jadi memang benar-benar nggak tahu. Terakhir komunikasi sama Kak Denada kapan? Apa maksudnya? Apa tuh? Sampai akhirnya mungkin ada pengakuan, maksudnya sampai akhirnya bisa dibilang akhirnya diambil anak sendiri, mungkin mengikutnya ikut senang atau seperti apa sih? Jujur aku seneng banget malah kalau misalkan sekarang dia akhirnya ngakuin itu anaknya dia. Cuman ya memang awalnya jujur aku menyesalkan gitu ya, kenapa nggak dari awal gitu. Jadinya kan menggelinding opini-opini orang gitu kan. Jadi ya makanya aku balik lagi ya, doanya supaya Ibu Denada dikasih kekuatan, Resanya dikasih kelapangan hati biar dia juga bisa menerima ibunya sebagaimana, dan Ibu Denada juga bisa menerima anaknya sebagaimana dia menyayangi Aisyah. Kakak mungkin sempat berhubungan juga sama Denada dulu. Dulu. Seperti apa sih ketegasan dari hati Kak Denada sendiri? Apalagi kan AA juga pernah menjalin kecintaan nih sama. Jujur dia orangnya lemah lembut banget sebenarnya. Tidak se-strong yang terlihat. Jadi memang benar-benar hatinya sebenarnya lemah lembut sekali lah. Luar biasa sebenarnya. Rapuh gitu ya, cepet nangis apa? Sensitif iya. Gitu.
Tapi kak, sorry sedikit dengan kasus ini, kira-kira orang terdekat kakak, nama kakak terseret nih, sempat gak kak? Cocokologi kuping. Iya. Enggak lah. Kalau dari kemarin-kemarin tuh ada beberapa netizen yang ngomong, anak lu anak pada mikir gak sih gue pacarannya tahun berapa? Kak? Itu anaknya tuh berapa tahun? Yang bener aja dong. Walaupun mukanya mirip katanya. Ya mirip sekarang karena memang gue gendut sekarang. Ya udahlah. Tapi kan ya bukan dong. Kan gue pacarannya tahun 2016. Itu artinya berapa? 10 tahun lalu. Ya kan? Jadi memang sekarang kan anaknya 24 nih, bukan anak gua lah. Tapi sempat ngasih saran nggak sih untuk menemui rasanya sendiri gitu? Kebetulan aku udah nggak kontak-kontakan sama Ibu Denada, jadi bener-bener ya aku cuma bisa mendoakan semoga Ibu Dena bener-bener bisa nyatu, bisa baik-baik aja sama Reza. 2016 mungkin pergaulan sendiri seperti apa sih? Apa mungkin Denada tuh tipe orang yang kerja mengasah pengen pergaulan atau gimana? Kerja sih. Ibu Dena tuh memang dari dulu orangnya tipikalnya kerja dan jujur memang satu, aku nggak pernah mau cari tahu backgroundnya seperti apa dan bagaimana. Jadi buat aku ketika aku mencintai seseorang ya aku menerima dia apa adanya saat itu gitu. Jadi kayak nggak akan cari tahu, kecuali ketika berjalan ternyata kita tidak cocok, ya sampai akhirnya kan kita pisah gitu. Apa yang membuat tidak cocok? Yang membuat tidak cocok adalah gitu. Tapi sedikit ya, sorry soal kan sempat menjalin hubungan nih, tapi selama menjalin hubungan itu tahu nggak kehadiran Reza? Enggak, Ada Reza. jujur nggak tahu sama sekali. Karena itu memang aku nggak pernah cari tahu kalau misalkan orangnya nggak pernah cerita ke aku. Karena memang dia nggak pernah cerita, jadi ya aku nggak mau nanya. Apapun itu. Selalu support apapun yang dilakukan Dina. Waktu itu ya selalu support. Sampai sekarang pun apa yang dia lakukan ya selalu support gitu. Maksudnya kayak ya buat aku nobody's perfect ya. Jadi mungkin saat itu dia bingung sampai akhirnya dia tidak berbicara sebagaimana mestinya. Mungkin ya, tapi aku tidak tahu, balik lagi kan aku nggak bisa nebak isi hati orang gitu. Ibaratnya walaupun aku pernah menjalin hubungan sama dia, tetap aja hati orang nggak bisa ditebak gitu. Menjalin hubungan juga nggak ada janggal-janggal ya? Nggak ada selama aku jalanin sama dia. Nggak ada, bener-bener nggak ada, karena selama aku jalanin sama dia semuanya baik-baik aja. Terakhir bertemu atau berkomunikasi sama Kak Dina kali? 2018? Lama juga. Udah lama. Jadi paling kecuali setiap lebaran. Iya, paling lebaran kayak mohon maaf lahir batin, seperti itu. Itu aja tapi. Lewat apa tuh Kak? Mohon maaf lahir dan batinnya. Ketemu langsung? WhatsApp. Oh, lewat WhatsApp. WhatsApp. Terakhir tahun lalu juga masih? Aku lupa deh, karena udah agak lama sih. Jadi mungkin iya gitu. Biasanya gitu. Oke. Terakhir waktu Mbak pacaran pernah ke Banyuwangi bareng nggak? Ke Banyuwangi banget bareng belum pernah. Jadi so far selama pacaran memang cuma setahun ya saya sama dia. Jadi memang nggak sampai kemana-mana. Memang benar-benar saat itu kita juga padat banget jadwalnya, nggak mungkin ke Banyuwangi. Ketemu almarhumah mama. Ketemu almarhumah pernah, dan beliau sangat baik dan sangat support aku gitu. Oke, udah mau azan. Thank you teman-teman. Thank you so much. Kaisar. Makasih. Kaisar. Iya. Sukses, Kak. Amin dong. Udah makan belum?